Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Safira Gasani dengan NIM 1801025338. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari gaya belajar peserta didik di SD 12 pagi. Selanjutnya, saya akan membahas 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, di bab kedua kajian teoritis, di bab ketiga metodologi penelitian. Selanjutnya, kita akan bahas di bab pertama. Kita akan membahas tentang latar belakang, fokus penilaian, pertanyaan peneliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Masuk ke latar belakang, belajar dan membelajarkan merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima materi pelajaran. Satu mata pelajaran yang memerlukan langsung saat proses belajar antara guru, siswa, dan lingkungan untuk mendapatkan pengalaman yaitu matematika. Pada jenjang sekolah dasar, banyak sekali permasalahan yang dapat mengganggu proses belajar. Saat guru mengajar matematika dan melakukan wawancara oleh guru, ternyata matematika salah satu pelajaran yang nilai tidak mencapai KKM. Siswa sering tidak menyelesaikan tugasnya. Keadaan seperti ini kerap dijumpai pada saat proses KBM. Siswa asik bermain atau bercerita oleh temannya, padahal tugas yang diberikan oleh gurunya belum selesai. Ini berarti belum ada kesadaran siswa akan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Sedangkan mata pelajaran matematika yang diajarkan di sekolah dianggap mata pelajaran yang sulit bahkan menjadi momok dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Akhirnya, apa yang diharapkan dari presentasi belajar matematika ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari hasil mata pelajaran matematika yang rendah dibanding dengan hasil mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan pada penggunaan model belajar Contextual Teaching and Learning atau CTL dilihat dari gaya belajar anak sekolah dasar. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah dengan menggunakan metode belajar Contextual Teaching and Learning atau CTL akan dapat dipahami oleh anak sekolah dasar? Pertanyaan yang kedua, apakah dengan penggunaan metode belajar Contextual Teaching and Learning atau CTL akan mempengaruhi dengan gaya belajar sekolah anak dasar? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui proses pembelajaran model Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran sifat-sifat wujud benda. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa melalui model Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran sifat-sifat wujud benda. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui model Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran sifat-sifat wujud benda. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Untuk dapat menambah referensi dalam meningkatkan model belajar dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan variabel lebih kompleks dan menarik. Selanjutnya, di bab 2 itu ada kajian teoritis, akan membahas metode belajar, prinsip-prinsip metode mengajar, contextual teaching and learning, hasil belajar itu apa, macam-macam hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya masuk ke metode belajar. Pengertian dari metode belajar itu menurut Zulfikli, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah.
di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sumber data dilakukan purposif. Teknik dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kutipan dari Rusni 2018. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penjelasan secara aktual mengenai klarifikasi tipe gaya belajar siswa dan karakteristik German cognitive load siswa untuk tiap gaya belajar. Data yang dihasilkan nantinya berupa kata-kata atau ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil wawancara dan tulisan atau bilangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya masuk prinsip-prinsip metode mengajar. Dalam menggunakan metode mengajar harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, setiap metode mengajar senantiasa bertujuan. Artinya, pemilihan dan menggunakan suatu metode mengajar adalah berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dan digunakan untuk tujuan itu. Yang kedua, pemilihan suatu metode mengajar yang menyediakan kesempatan belajar bagi murid harus berdasarkan kepada keadaan murid, pribadi guru, dan lingkungan belajar. Yang ketiga, metode mengajar akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif apabila dibantu dengan alat bantu mengajar. Yang keempat, di dalam pengajaran tidak ada suatu metode mengajar yang dianggap paling baik atau sempurna. Metode yang baik apabila berhasil mencapai tujuan mengajar. Yang kelima, setiap metode mengajar dapat dinilai apakah metode itu tepat atau tidak serasi. Yang keenam, penilaian hasil belajar menentukan pula efisiensi dan efektivitas suatu metode mengajar. Yang ketujuh, penggunaan metode mengajar hendaknya bervariasi. Artinya, guru sebaiknya menggunakan berbagai ragam metode sekaligus, sehingga murid berkesempatan melakukan berbagai proses belajar, sehingga mengembangkan sebagai aspek pola tingkah laku murid. Selanjutnya masuk ke contextual teaching and learning. Pengertian dari contextual teaching and learning itu sendiri, kata kontekstual yang berasal dari kata konteks berarti hubungan konteks, suasana, dan keadaan. Kubi tahun 2002 halaman 519. Sehingga contextual teaching and learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu dalam proses belajar mengajar di sekolah. Secara umum, kontekstual mengandung arti yang berkenan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Dalam proses-proses belajar sehari-hari, siswa diminta untuk dapat mengeksplorasi segala kemampuannya dalam bidang mata pelajaran yang mereka sukai. Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai melibatkan 7 komponen pembelajaran efektif. Kutipan dari Nur Hadi 2005 halaman 5. Selanjutnya masuk ke karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, bahwa ada beberapa karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu adanya kerjasama, sharing dengan teman, dan saling menunjang siswa aktif dan kritis. Yang kedua, belajar dengan bergairah, menyenangkan dan tidak membosankan, serta guru kreatif. Ketiga, pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber. Yang keempat, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, misalnya seperti peta atau gambar-gambar dari anak-anak tersebut dan lain-lainnya. Yang kelima, laporan kepada orang tua bukan sekedar rapor, akan tetapi hasil karya siswa. Laporan praktikum contohnya seperti itu. Selanjutnya masuk ke komponen pembelajaran kontekstual.
Itu ada 3. Yang pertama itu konstruksivisme, yang isinya merupakan landasan berpikir atau filosofi pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan digunakan oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep atau kaidah yang siap diingat. Yang kedua itu menemukan. Isinya, menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada bertanya. Merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya masuk ke dalam hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar itu sendiri merupakan kemampuan-kemampuan dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini ialah hasil belajar kognitif IPS yang mencakup 3 kegiatan tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif ialah tes. Masuk ke belajar itu apa? Pengertian dari belajar itu apa sendiri? Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, masuk ke ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar. Yang pertama ada perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya seperti ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah, seperti itu contohnya. Terus yang kedua ada perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi dapat menulis, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya, seperti perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan dirinya, karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dari dalam pengertian belajar. Selanjutnya, yang keempat itu, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang anak yang memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahwa akan semakin berkembang kalau terus dipergunakan untuk dilatih. Selanjutnya, yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perbuatan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik.
atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Selanjutnya, yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan kepengetahuannya itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam hasil belajar. Pemahaman konsepnya itu, menurut Dorothy G. Schell dalam Ahmad Susanto tahun 2016 halaman 8, dia mengutip, konsep merupakan suatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Jadi, konsep ini merupakan sesuatu yang telah melekat dalam hati seseorang yang tergambar dalam pikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Jika dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan tingkat hasil belajar sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahwa pelajaran dengan menggunakan kalimat sendiri dengan kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun pelajaran yang diberikan mempunyai susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan, tetapi maksudnya sama. Selanjutnya masuk ke keterampilan proses dari Indrawati dalam Ahmad Susanto tahun 2016 halaman 8 menjelaskan keterampilan proses sebagai berikut. Dia mengutip, keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah atau baik kognitif maupun psikomotorik yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu konsep atau prinsip atau teori. Untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, keterampilan ini digunakan sebagai wahana penemuan dan pengembangan konsep, prinsip, dan teori. Dengan demikian, dalam melatih keterampilan proses, secara bersamaan dikembangkan pula sikap-sikap yang dikehendaki, seperti kreativitas, kerjasama, bertanggung jawab, dan berdisiplin sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. Selanjutnya masuk ke keterampilan sikap. Dari Leng dalam Ahmad Susanto tahun 2016 halaman 10 mengungkapkan tentang struktur sikap. Ia mengutip, struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konaktif. Lanjut ke komponen kognitif, merupakan representasi apa yang dicapai oleh individu memiliki sikap. Komponen afektif yaitu perasaan yang menyangkut emosional, dan komponen konaktif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuatu dengan sikap yang dimiliki seseorang. Dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan pada pengertian pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep, maka domain yang sangat berperan adalah domain kognitif. Selanjutnya, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada 2, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor dari internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi seperti kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Dari faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik mempengaruhi hasil belajar, yaitu seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, begitupun sekolah. Kualitas pengajaran di sekolah merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil belajar, dan kualitas mengajar sangat ditentukan oleh guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Selanjutnya masuk bab 3
kita akan membahas tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, jenis instrumen, pengujian hipotesis, dan uji reliabilitas. Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa terjadi perubahan penerapan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL terhadap hasil belajar matematika di kelas 5 SD 12 pagi. Tempat dan waktu penelitiannya ini dilakukan di SD 12 pagi, Sumur Batu, yang beralamat di Jalan Nilam Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih sekolah ini sebagai tempat dilaksanakannya penelitian adalah karena metode pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL pada mata pelajaran matematika belum pernah diterapkan di dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini adalah eksperimen dengan jenis pre-experimental design. Rancangan pre-experiment design yang digunakan adalah on-group pre-test post-test design. Peneliti mengamati satu kelompok utama dan melakukan intervensi di dalamnya sepanjang penelitian. Dalam rancangan ini, tidak ada kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Rancangan ini mencakup satu kelompok yang diobservasi sebelum pembelajaran, maka peserta didik akan mengerjakan pretest. Kemudian dilanjutkan dengan treatment berupa penerapan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL pada saat pembelajaran matematika dengan indikator pencapaian yang telah ditentukan. Dan pembelajaran di akhir dengan peserta didik mengajarkan post-test. Rumusnya menggunakan Q1 dikali Q2. Selanjutnya masuk ke populasi dan sampel penelitian. Kita masuk ke populasi. Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah F. Huamka Pri Gustianti DKK tahun 2019 halaman 11 berpendapat bahwa populasi adalah sejumlah objek dan sifat tertentu yang menjadi sasaran tertentu. Dari kutipan Sugiono tahun 2017 halaman 61 berpendapat populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 di SD 12 pagi hanya memiliki satu kelas berisi 16 peserta didik terdiri dari 9 laki-laki dan 8 perempuan. Selanjutnya masuk ke sampel. Kutipan dari Sugiono tahun 2017 halaman 62 berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasinya besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sebabnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut, akan tetapi sampel yang diambil populasi harus benar-benar mewakili. Selanjutnya masuk ke teknik pengambilan sampel, itu non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, Kauta, aksidental, purposif, jenuh, dan snowball. Karena teknik sampling atau penarikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak
memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Untuk itu, pengambilan sampel ini, penulis menggunakan metode sampling jenuh. Pengertian sampling jenuh menurut Sugiono tahun 2017 halaman 68. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, dengan menggunakan teknik sampling jenuh, maka dari jumlah populasi sebanyak 17 orang, maka yang diambil sebagai sampel adalah 17 orang. Selanjutnya masuk ke teknik pengumpulan data. Ini yang membahas tentang instrumen variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika kelas 5 di SD 12 Pagi Sumur Batu. Selanjutnya ada definisi konseptual. Itu hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya ada definisi operasional. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar. Untuk mengetahui hasil dari proses belajar tersebut, maka dilakukan evaluasi. Hasil belajar yang dicapai dapat dilihat dari nilai atau skor yang didapat peserta didik setelah mengerjakan tes pada ranah kognitif berupa pengetahuan yang meliputi aspek mengetahui C1, memahami C2, dan menerapkan C3. Dalam pembelajaran matematika, sesuai dengan indikator yang ditentukan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum 2013 atau Kurtilat tentang materi sifat-sifat wujud benda. Selanjutnya ada jenis instrumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tes objektif dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 50 butir soal. Tes objektif merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Dalam penelitian ini, peserta didik akan diberikan tes evaluasi di awal seperti pretest dan di akhir seperti posttest berupa pilihan ganda dengan pilihan A, B, C, dan D dengan materi sifat-sifat wujud benda. Selanjutnya masuk ke pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh dari penggunaan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL pada pretest dan posttest dengan menggunakan uji T dengan kriteria penguji terima H1 jika T hitung lebih dari T tabel. Hipotesis yang digunakan di uji T seperti H0 itu nilai rata-rata pretest sama dengan nilai rata-rata posttest. H0 dibagi 1 sama dengan Q2. Lanjut di H1, nilai rata-rata pretest tidak sama dengan nilai rata-rata posttest. Hasilnya itu H0 dibagi Q1 tidak sama dengan Q2. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji T, dua pihak dengan taraf signifikan X sama dengan 0,05, yaitu dengan uji dua benda min data berpasangan menurut Edi Riyadi tahun 2015 halaman 157. Ini rumusnya seperti ini, ada di bawah sini nih. Selanjutnya contohnya seperti di keterangan ini. T itu sama dengan nilai T, D itu selisih nilai post-test dan pre-test, N-nya itu jumlah sampel. Jadi kriteria penguji jika dihitung T tabel maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh metode pembelajaran brainstorming terhadap hasil belajar matematika. Jika dihitung kurang lebih dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL
terhadap hasil belajar matematika. Jadi nilai T dihitung lebih dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya masuk ke uji reliabilitas. Setelah dilakukan uji validasi, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Kutipan dari Arifin tahun 2011 halaman 258, yaitu reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat digunakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama dan pada waktu yang berbeda. Untuk menghitung reliabilitas soal tes, maka peneliti menggunakan rumus Kuder-Richardson. Ini contoh dari uji reliabilitasnya. Keterangannya itu R11 itu reliabilitas tes secara keseluruhan, N-nya itu banyaknya butir pertanyaan yang benar, K-nya itu banyaknya tes, ST pangkat 2 itu varians, P-nya itu proporsi subjek yang menjawab pertanyaan dengan benar, Q-nya itu proporsi subjek yang menjawab pertanyaan dengan salah. Rumusnya Q sama dengan 1 kurang P. Jadi nilai R hitung yang didapat kemudian dibandingkan dengan R tabel dengan ketentuan R hitung lebih besar R tabel sama dengan reliable. Rumusnya ada di sebelah sini. Lanjut, masih di uji reliabilitas. Itu tentang hasil perhitungan uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang dimaksud dapat berfungsi mengetahui konsistennya sebuah instrumen yang dapat digunakan di kelas 5 mana sajakah atau di sekolah yang berbeda dengan hasil yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan setelah mengetahui soal-soal yang sudah valid. Setelah mengetahui soal-soal yang sudah valid berjumlah 40 soal, maka peneliti melakukan perhitungan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Kuder and Richardson atau KRK atau K-R20. Dari perhitungan reliabilitas menggunakan K-R20, reliabilitas berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan variabel apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Itu dia video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.